Salam jemaat Tuhan, pada hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan daripada firman Tuhan yang saya pilih di dalam surat Paulus kepada Titus, di dalam pesan-pesan penutupnya. Saya akan pilih daripada ayat 3 sampai ke 8. Jadi tema saya pada hari ini adalah tentang perbuatan baik. Kenapa orang Kristen melakukan perbuatan baik? Apakah orang Kristen melakukan perbuatan baik untuk menjadi syarat mereka diselamatkan? Ataupun apakah orang Kristen melakukan perbuatan yang baik karena mereka sudah memiliki keselamatan yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri mereka sehingga membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang kita akan belajar daripada surat Paulus ini. Saya akan baca daripada ayat ketiga. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Karena dahulu kita juga hidup di dalam kejahilan. Yang dikatakan oleh Paulus, tidak terkecuali kita juga hidup dalam hal yang begitu. Oleh karena satu orang telah berdosa dan semua telah efek dosa itu. Satu dosa telah masuk dunia dan semua kita memiliki dosa itu. Kita hidup dalam kejahilan, tidak taat, itu yang dikatakan oleh Paulus. Ayat keempat, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Bukan karena perbuatan baik Allah itu harus menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dan yang keenam, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Itu keselamatan tadi itu. Bukan karena kebaikan, tapi karena kasih karunia kita berhak menerima hidup kekal itu. Bukan karena perbuatan baik, itu yang dikatakan Paulus di sana. Akan tetapi, kita masuk ke dalam ayat yang ke-8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang berguna kepada manusia. Perbuatan baik kita itu berguna kepada manusia. Perbuatan baik kita itu tidak menambahkan sesuatu kepada Allah. Tidak menggerakkan Allah untuk menyelamatkan kita. Karena kita sudah berdosa, hidup dalam kejahilan. Tapi oleh karena kemurahan, kasih karunia-Nya telah menyelamatkan kita. Dan di dalam keselamatan itu kita harus melakukan yang baik. Itu dikatakan Paulus di sana tuh. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kita diselamatkan kita harus melakukan yang baik. Jadi sebagai orang Kristen, marilah kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah memiliki keselamatan oleh karena Kristus Yesus yang telah mati ganti dosa kita dan Dia telah dikuburkan, Dia bangkit daripada kematian pada hari yang ketiga dan menjadi kebenaran kita ataupun membenarkan kita karena iman kepada Dia dan kita menerima keselamatan itu. Jadi marilah kita menjadi terang dan garam dunia. Dalam dunia yang sedang hancur ini kita harus melahirkan perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan Roh Kudus juga dalam diri kita sehingga kita memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua hari ini sampai ke Maranatha. Haleluya. Keselamatan kita adalah karena anugerah Allah dan dalam keselamatan kita harus melakukan perbuatan yang baik untuk kita mensyukuri keselamatan yang kita sudah terima dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.